Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 kelas A pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait Perda Kota Tasikmalaya nomor 12 tahun 2009 tentang pembangunan tata nilai kehidupan masyarakat yang berlandaskan pada ajaran agama Islam dan norma sosial masyarakat Kota Tasikmalaya. Adapun anggota dari kelompok 9 ini diantaranya seperti Randy Wandani, Nurul Fuadah, Rita Nur Aini, dan Sutiana. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai penjelasan yang akan dibacakan oleh saya. Peraturan Daerah atau Perda Kota Tasikmalaya nomor 12 tahun 2009 ini tentang tata nilai di Kota Tasikmalaya merupakan peraturan daerah yang berlandaskan pada ajaran agama Islam. Perda ini dibuat oleh pemerintah daerah guna mewujudkan adanya peningkatan terhadap tatanan kehidupan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berharkat, bermartabat, serta berakhlak mulia berdasarkan pada norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat Kota Tasikmalaya. Peraturan daerah yang bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti korupsi, perzinahan, perilaku homoseksual, premanisme, dan perdukunan. Mengingat meskipun Kota Tasikmalaya ini identik dengan sebutan kota santri, hal-hal tersebut masih kerap terjadi. Kemudian, salah satu pasal yang dapat dikatakan telah menyebabkan perdebatan ya, yaitu pasal 5 terkait implementasi pembangunan tata nilai kehidupan kemasyarakatan. Adapun ayatnya sebagai berikut. Ayat pertama, setiap muslim agar senantiasa menjunjung kemuliaan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai tuntutan dan pedoman hidup, baik dalam menjalankan kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, agar kemuliaan ajaran agama Islam yang bersifat rahmatan lil alamin, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Maka setiap muslim agar senantiasa melaksanakan amar ma'ruf, nahi mungkar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ayat 3, setiap muslim wajib mencegah dan menghindari perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan tercela yang dapat menimbulkan kerugian dan keruntuhan akhlak, moral, dan sosial. Ayat 4, tindakan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat 3 antara lain adalah sebagai berikut. Yang poin A, tindakan pidana korupsi dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan. Poin B, perzinahan dan pelacuran, baik yang dilakukan oleh orang yang berbeda jenis kelamin maupun oleh orang yang berjenis kelamin sama atau homoseksual atau lesbian. Poin C, perjudian dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Poin D, penggunaan minuman atau makanan yang mengandung alkohol atau etanol atau berbahan yang dapat memabukkan. Ayat 5, dan atau menimbulkan kecanduan, ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya. Poin E, penggunaan narkotika, zat-zat adiktif, dan obat-obatan terlarang. Poin F, praktik aborsi. Poin G, penggunaan sarana atau alat termasuk pertunjukan, hiburan atau wisata dan reklame yang bersifat pornografi. Poin H, praktik riba dan ijon. Poin I, perdukunan yang mengarah pada perbuatan syirik. Poin J, eksploitasi terhadap anak di bawah umur dan kaum perempuan. Poin K, premanisme. Dan poin I, penyebaran paham atau aliran sesat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Sutiana. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada dua hal yang penting juga dalam analisis kebijakan publik, yaitu diantaranya ada penerima manfaat dan peta aktor. Nah, yang pertama ada penerima manfaat. Tentunya seperti kita lihat dari arah kebijakan ini, yang paling dominan menerima manfaat ya pasti umat muslim di Kota Tasikmalaya. Namun secara khusus juga di dalam perda ini juga dibahas tentang hak-hak warga non-muslim. Nah, yang kedua ada peta aktor. Dalam pembuatan suatu kebijakan publik yang dalam hal ini berbentuk peraturan daerah tentunya harus melibatkan beberapa aktor. Nah, ada beberapa aktor yang dapat kami analisis dalam pembuatan perda ini, yaitu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya selaku pihak yang berwenang untuk membuat perda, kemudian Wali Kota Tasikmalaya pada masa itu yaitu Haji Syarif Hidayat. Adanya peraturan daerah tentang tata nilai ini diketahui merupakan suatu usulan dari para ajengan bendo Kota Tasikmalaya. Ajengan dapat diartikan sebagai orang yang mempunyai kedudukan yang terhormat di mata umat, dijadikan sebagai panutan baik dalam tindakan maupun ucapan. Para ajengan bendo ini biasanya telah mempunyai pengetahuan mendalam dalam bidang agama yang didapatkan dan
dari pendidikan pesantren, dan juga mereka mendirikan pesantrennya sendiri. Lalu ada beberapa ajaran bendo yang diketahui telah mengusulkan dibuatnya perda ini. Yang pertama ada Kiai Haji Acep Mubarok, Kiai Haji Miftah Fauji, Kiai Haji Amang Baden, Kiai Haji Asep Ahmad Mausul Afandi, Kiai Haji Nuril Mubin, Kiai Haji Zenzen, Kiai Haji Didi, dan Kiai Haji Mukmin. Adapun pembuatan perda ini diketahui terinspirasi dari perda Kota Aceh Darussalam. Perda ini juga diusulkan oleh para ajengan ini yang diusulkan oleh para ajengan ini turut didukung oleh beberapa pihak seperti dari partai pengusung Wali Kota Tasikmalaya terpilih yaitu Haji Syarif Hidayat, yaitu PAN, PBR, PKS, dan PBB. Kemudian dari PPP sebagai partai yang menduduki 8 kursi DPRD dalam Pileg 2009. Kemudian dukungan dan para ormas seperti Front Pembela Islam atau FPI, Gerakan Peduli Umat GPU, Gabungan Anak Jalanan atau Gaza, Brigade Taliban, Forum Kota Tasikmalaya, Forum Pataruman, dan Forum Paseh. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Sutiana yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Fadah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis teori kebijakan publik. Dalam teori kebijakan pada perda syariat ini, kami memasukkan ini ke dalam grup teori, di mana kebijakan publik merupakan perjuangan kelompok. Dalam hal ini, kelompok religius dari kalangan ajengan bendo ataupun ormas-ormas lainnya. Selain itu, tak dapat dipungkiri, kondisi masyarakat Tasik yang religius menjadikan mereka terganggu dengan perubahan di kota Tasikmalaya yang mengarah pada perilaku menyimpang dari agama. Oleh karena itu, kebijakan publik ini bisa masuk ke dalam teori sistem, di mana kebijakan publik sebagai respon politik terhadap permintaan yang muncul dari masyarakat. Sekian, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Nurul yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Randy. Waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang menarik dari proses pembahasan perda ini, di mana ideologi partai politik yang bertolak belakang gitu. Jadi ajengan bendo, FPI, dan HTI seperti diketahui merupakan aktor utama yang mendukung perda syariat ini. Hal yang unik terjadi adalah ketika di mana notabene partai sekular nasionalis juga ikut mendukung perda syariat tersebut seperti BDIP. Bahkan Golkar menjadi penggerak utama dari perda syariat ini. Sebagai penyalur aspirasi politik, tentu tak ada alasan bagi partai-partai politik, terlebih partai Islam, dan berbasis masa Islam untuk menolak aspirasi masyarakat. Begitupun rasanya tidak elok ketika partai-partai sekuler seperti PDIP menolak kehendak politik mayoritas. Disinilah kepekaan partai politik diuji. Dan untuk konteks Tasikmalaya, PDIP Golkar termasuk partai yang berhasil melewati ujian tersebut. Next. Nah, ketika ditanyakan apakah proses penyusunan perda ini demokratis atau tidak gitu. Nah, dalam kasus pembuatan perda syariah ini tidak ada satupun proses yang melabrak demokrasi. Usulan perda nomor 12 tahun 2009 berproses dari bawah. Banyak komponen masyarakat yang menginginkan ada tanda tangan umat Islam, para ajengan bendo, kalangan pesantren, dan perwakilan masyarakat lainnya. Termasuk kelompok minoritas juga diundang dalam proses pembuatan perda ini. Bahwa momentum pembuatan perda nomor 12 tahun 2019 sangat politis tentu tidak bisa dipungkiri sebab tuntutan penerapan perda ini muncul menjelang pemilu 2019. Namun meski dipahami juga bahwa DPRD adalah lembaga politik sehingga meskipun dicurigai bahwa lahirnya perda nomor 12 tahun 2009 itu politis, tetap saja prosesnya benar. Berbeda bila proses politiknya dilakukan oleh institusi yang tak berwenang membuat perda. Apalagi selama proses pembuatan perda ini, DPRD juga memanggil ormas-ormas Islam. Perda syariat juga ada yang menilai bertentangan dengan demokrasi dan mengangkangi HAM UU nomor 22 tahun 1919 yang disempurnakan menjadi UU nomor 32 tahun 2014 juga dijadikan pembenar bahwa perda syariat bertentangan dengan UU OTDA.
pasal 7 ayat 1 dan 2 memang disebutkan pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan lainnya. Namun pada pasal lainnya tegas mengusung pesan substantif yang sama bahwa otonomi daerah pada pasal lainnya pada otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat. Poin ini yang lupa dan gagal dipahami oleh kelompok-kelompok yang kontra perda syariat. Next. Nah, meskipun lahir dari proses yang sangat demokratis, apakah implementasinya akan mengancam demokrasi gitu? Di sini saya akan menyampaikan kritik dan ancaman terhadap demokrasi. Nah, pada realitanya perda ini tidak benar-benar dilaksanakan secara penuh di Kota Tasikmalaya, bahkan sosialisasinya pun hanya sampai ke tingkat kecamatan. Karena penegakan perda ini setidaknya membutuhkan polisi syariah yang ditugaskan penegaknya, tetapi pembahasan mengenai polisi syariah ini tidak pernah tersentuh. Selain itu, perda ini memiliki potensi untuk melanggar kebebasan individu yang sejatinya tidak bertabrakan dengan hukum positif maupun UU di negara ini, seperti praktik riba dan perdukunan serta minuman beralkohol, di mana sejatinya hal itu telah dibahas oleh hukum positif maupun UU ataupun tidak dilarang sama sekali. Selain itu, keimanan, akhlak, akidah, dan lain-lain merupakan suatu hal yang sangat sulit diukur. Tidak ada ukuran rigid dan baku, tidak ada parameter tertentu secara ilmiah yang bisa mengukurnya. Agama merupakan moralitas privat, bukan moralitas pribadi. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perda ini memiliki dua sisi gitu. Sisi positif dan sisi negatifnya juga gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Randy yang telah memaparkan materinya. Ya, cukup sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.